Secara etimologis, taswir sendiri dalam bahasa Arab berarti gambaran. Taswir berasal dari kata sawaro yang kalau dikasih mim di depan atau musawir adalah tukang gambarnya atau orang yang menggambar. Sedangkan suratun atau surah adalah hasil yang digambar. Dan taswirun atau taswir adalah aktivitas dalam membuat gambar atau membuat visual. Taswir memiliki cakupan yang sangat luas. Yang kalau sebenarnya diartikan dalam bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia tidak memiliki sebuah arti yang seluas taswir gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada kata dalam bahasa Indonesia itu yang mampu mendeskripsikan sesuatu sebagaimana taswir mendeskripsikan itu gitu. Nah, jika diartikan secara bahasa, maka segala proses membentuk atau merupa objek yang berkaitan dengan visual itu masuk dalam kategori taswir. Jadinya maka dari itu taswir itu banyak sekali, bisa foto, video, patung, gambar, dan lain-lain dan sebagainya. Dan surah berarti meliputi segala hasil karya non-tulisan yang dapat dilihat, mulai dari patung, gedung, lukisan, gambar, animasi, film, foto, mainan, boneka, dan lain sebagainya. Menurut Bang Zia dalam bukunya Gambar Itu Haram, serba-serbi hukum taswir dalam Islam. Nah, jadinya kalau misalnya kita memaknai taswir itu hanya sekedar menggambar, ini kurang tepat ya teman-teman, karena sebenarnya taswir itu lebih daripada sekedar menggambar. Jika didefinisikan seperti ini, lalu apa aja sih tipe-tipe dan jenis taswir ini? Dari buku Bang Zia kita bisa dapat rangkuman dan ringkasan yang apik banget teman-teman. Jadi Bang Zia mengelompokkan beberapa jenis taswir. Yang pertama adalah berdasarkan jenisnya, bernyawa ataukah tidak bernyawa. Yang kedua berdasarkan bentuknya, kategorinya berdasarkan bentuk, yaitu surah 3 dimensi, surah 2 dimensi, foto, dan videografi. Jadi ada 3 jenis ya berdasarkan bentuk. Yang ketiga ada berdasarkan jenis perlakuan. Apakah dia itu pembuat sirah dan hukum memanfaatkan surah. Jadi ada 2 macam jenis berdasarkan kategori perlakuan. Nah, dari ketiga macam jenis ini dan kategori ini ya, itu hukum Islam yang berlaku atasnya juga berbeda-beda teman-teman. Jadi disesuaikan dengan fakta yang dihukumi gitu ya. Apakah dia itu bernyawa tidak bernyawa, surah atau 3 dimensi atau 2 dimensi kah, ataukah dia itu memanfaatkan atau membuat surah kah, apakah niatnya itu untuk diagungkan atau tidak, dan lain-lain dan sebagainya. Tapi perlu dipahami bahwa hukum asal dari membuat surah atau taswir ini adalah haram, dan jumhur ulama bersepakat bahwa kebolehan taswir ini untuk anak-anak. Nah, mubah ya teman-teman. Jadi segala macam jenis taswir itu hukum asalnya dalam fikih itu adalah haram. Haram. Tapi ketika kita membuat taswir untuk anak-anak, ini mubah. Dan jumhur ulama bersepakat dalam hal ini. Lalu bagaimana dengan berbagai macam jenis taswir dan kategori yang tadi saya sebutin ya, 3 kategori itu? Nah, ini akan kita preteli satu-satu teman-teman. Mana yang haram, mana yang mubah, mana yang makruh gitu ya. Di buku Gambar Itu Haram yang ditulis oleh Bang Zia, diilustrasikan juga oleh Bang Zia, kita bisa dapat banyak sekali macam-macam pendapat dari para ulama yang berasal dari berbagai macam background dan negara gitu ya. Nah, kalau misalnya boleh menyimpulkan, kebanyakan dari ulama ini mengharamkan taswir dengan tangan, yang digambar dengan tangan. Tapi taswir yang foto gitu ya, ada juga yang mengharamkan, ada juga yang membolehkan asal tidak menyimpang. Untuk video, kebanyakan sih membolehkan, pokoknya tidak menyimpang gitu ya. Salah satu di antara banyak ulama yang memberikan statement fatwa dan proses ijtihadnya yang lengkap itu sebetulnya adalah Syekh Yusuf Qaradawi yang membagi ke dalam 9 tingkatan taswir. Yang pertama, taswir untuk disembah itu mutlak haram.
Taswir makhluk bernyawa tidak untuk disembah tapi dengan niat menyaingi ciptaan Allah juga haram. Patung pahlawan atau orang suci berpotensi diagungkan juga haram. Taswir makhluk bernyawa berbayang yang 3 dimensi tidak untuk disembah itu pun juga haram kecuali untuk anak-anak, kayak relief, patung gitu ya. Lukisan tokoh pemimpin pahlawan berpotensi diagungkan juga haram. Lukisan tidak bernyawa tapi untuk kemewahan maka hukumnya adalah makruh. Gambar 2 dimensi tidak bernyawa tidak untuk kemewahan ini hukumnya mubah. Sementara fotografi selama tidak menyimpang dengan hukum syarak maka dia mubah atau boleh. Yang ke-9, surah bernyawa yang tidak dapat dihinakan seperti keset, tempat sampah adalah mubah. Nah, ini adalah 9 tingkatan taswir menurut Syekh Yusuf Qaradawi yang menurut Bang Zia sudah lengkap ya. Ada lagi dari Buya Yahya yang menganggap bahwa haram mutlak yang mujadadah atau yang berbentuk, taswir yang berbentuk, kecuali untuk anak-anak. Dan halal mutlak untuk gambar yang tidak bernyawa seperti tembok, rumah, terus tumbuhan gitu ya. Yang mengharamkan secara mutlak pun juga banyak teman-teman. Seperti Ustadz Aris Munandar, pengajar ilmu fikih, menganggap bahwa taswir makhluk bernyawa itu haram mutlak. Jadi ini ada banyak sekali teman-teman. Kalau kita mengaji Islam, ya, bertanya pada Ustadz ini A, B, C, bisa jadi mungkin jawaban dari tiap Ustadz itu akan berbeda-beda. Aku ngerasain banget dan itu membingungkan. Lalu apa sih kesimpulan dari sini? Yang dapat kita simpulkan adalah hukum taswir itu berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan jenisnya. Bisa jadi mungkin taswir 2 dimensi boleh, tapi kalau misal diagungkan maka tidak boleh dan lain-lain dan sebagainya. Dan itu perlu untuk pendalaman fakta lagi ya teman-teman. Pendalaman fakta untuk bisa berijtihad atau menggali hukum dari fakta yang ada. Tapi yang bisa kita simpulkan dari sini adalah mutlak bolehnya taswir jumhur ulama adalah saat yang digambar adalah yang tidak bernyawa yang pertama. Yang kedua ketika taswir itu ditujukan untuk anak-anak. Dan yang ketiga bersifat tidak terhindarkan seperti foto identitas. Misalnya kita butuh foto nih untuk KTP. Maka kita harus bikin foto gitu ya. Kita harus memotret diri sendiri. Misalnya untuk paspor juga ini tidak terhindarkan gitu. Nah, yang keempat adalah untuk kepentingan ilmu dan pendidikan. Karena di abad ke-9 di masa-masa Abbasiyah di mana Islam itu berjaya, ada banyak sekali buku-buku pengobatan dan kedokteran masa itu yang memakai ilustrasi-ilustrasi gambar supaya bisa menjelaskan organ-organ dan titik-titik akupuntur misalnya dan titik-titik bedah itu lebih rinci gitu ya, dan itu butuh gambar. Maka ini boleh ketika ada taswir di kepentingan ilmu dan pendidikan. Misalnya ilustrasi miniatur dalam sebuah buku peninggalan masa lampau di abad Abbasiyah atau kitab Imperial Surgery, kitab Al-Hayawan karya Al-Jahiz yang menggambarkan banyak hewan-hewan yang diteliti oleh Al-Jahiz yang seorang ahli hewani. Nah, pasti di sini kita bakal punya pertanyaan. Lalu kalau misalnya kita adalah seorang musawir yang beraktivitas membuat surah, kita udah tahu nih ya, ternyata banyak banget macam-macam gitu ya hasil ijtihad dari para ulama. Lalu pendapat mana yang harus kita ikuti? Atau mungkin teman-teman juga punya pertanyaan. Kalau misalnya kita nggak bikin surah, kita nggak gambar, kita nggak bikin visual, tapi kita memanfaatkan surah itu, kira-kira hukumnya bagaimana? Karena belum dijelaskan nih ya di video kedua ini. Jadi teman-teman, kita akan sambung di video ketiga dan keempat untuk membahas jawaban dari pertanyaan itu. Sampai jumpa di video berikutnya.